Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liverman Hakim, NIM 1905 1204011 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mensimulasikan tentang manajemen file pada mata kuliah Perancangan Manajemen dan Analisis Jaringan. Di sini terdapat sebuah tugas yaitu buatlah video praktikum tentang manajemen file dengan menggunakan router OS Mikrotik dan PC Windows XP serta Windows 7 di atas Genestri. Langsung saja kita ke modulnya manajemen file. Tujuannya yaitu mengetahui fungsi sharing file dan security folder dan mengimplementasikan sharing file dan security folder. Dan langkah percobaannya yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan sharing file dan security folder seperti gambar berikut. Yang mana ini adalah skema jaringan sharing file dan security folder sebuah perusahaan. Yang mana sebuah perusahaan memiliki tiga departemen yaitu administrasi, finance, dan manajer. Untuk kemudahan penyimpanan data, perusahaan tersebut memiliki sebuah server yang digunakan untuk menyimpan seluruh data user dalam perusahaan tersebut. Dengan skenario-nya, semua user mempunyai akses ke folder masing-masing di server secara full akses dan setiap user dapat melihat apa yang di-share oleh user lain secara read-only, kecuali manajer yang full akses ke semua yang di-share user. Berikut adalah gambaran struktur folder yang di-share di server. Seperti ini, ada satu folder utama yaitu data bersama yang di dalamnya terdapat tiga folder yaitu untuk masing-masing departemen. Dan seperti ini contohnya. Langsung saja kita ke langkah percobaan. Yang pertama, buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan chemistry dengan ketentuan server menggunakan OS Windows 7 atau 10 profesional atau unlimited, klien menggunakan Windows XP. Dan seperti ini saya sudah membuat sebelumnya di chemistry dan ini adalah server yang mana berisikan OS Windows 7 yang saya gunakan ini adalah Superlight. Lalu untuk basic kliennya yaitu Windows XP yang terdiri dari tiga departemen yaitu administrasi, finance, dan manager dan satu buah switch. Setelah itu setelah saya on kan, setelah saya start seperti ini dan setelah itu kita apa selanjutnya format HDD menggunakan NTFS, setting IP address dalam satu network, matikan firewall dengan memastikan setiap PC dapat saling ping. Langsung saja kita cek pada PC server yaitu data bersama. Kita cek yang pada matikan firewall dengan memastikan setiap PC dapat saling ping. Jadi kita cek pada firewall apakah sudah mati atau belum. Firewall is off, oke. Jadi sudah mati dan cek salah satu dari sini yaitu administrasi. Tidak perlu. Firewall. Nah, seperti ini. Maaf. Berarti kalau sudah seperti ini maka firewallnya sudah mati. Dan selanjutnya kita setting IP address dalam satu network, yaitu kita setting pada masing-masing PC, local area, properties, link, nah seperti ini. Kita tambahkan 192.168.1.1, subnet masknya seperti ini. Lalu klik OK, klik OK, klik close. Nah, sudah disetting. Dan untuk selanjutnya yaitu administrasi, properties, klik sini. Nah, ini saya sudah setting sebelumnya. Klik OK, jangan lupa diklik OK agar IP-nya tersimpan. Dan selanjutnya finance sama seperti yang sebelumnya di administrasi.
Nah, seperti ini. Jangan lupa disetting pada tiap-tiap PC server maupun klien. Diklik OK, klik OK. Dan setelah itu manager, maaf, di manager, properties. Nah, seperti ini sudah saya setting, klik OK. Setelah itu untuk selanjutnya kita cek setelah kita setting IP address dan kita matikan firewall untuk memastikan setiap PC apakah dapat saling ping atau tidak. Kita cek pada data bersama dulu atau administrasi dahulu. Di command prompt kita ceknya yaitu ping 192.168.1.1. Selanjutnya ping, maaf, 2 berhasil, 3 berhasil, 4 ya. Seperti ini dari administrasi ke semua PC server, yaitu data bersama maupun yang PC yang klien lainnya. Setelah itu kita cek lagi untuk yang lain, ping 192.168.1.1 sama, 2 sama, 3 4 berhasil. Setelah itu pada manager kita cek di command prompt sama, ping 192.168.1.1 manggil 2, setelah itu 3 dan 4. Nah, berhasil. Dan kita cek lagi pada PC server, yaitu data bersama CMD. Kita cek ping 192.168.1.1. Kita cek pada PC server atau data bersama, berhasil. Setelah itu PC administrasi, setelah itu PC finance, dan yang terakhir PC manager. Ya, berhasil. Dan langkah selanjutnya yaitu kita format HDD menggunakan NTFS. Caranya seperti ini. Kita buka di sini, juga pada file explorer, di data bersama. Setelah itu kita klik komputer, kita manage. Nah, setelah itu masuk di sini. Kemudian kita pada storage yaitu disk management. Nah, kita cek yaitu klik kanan pada di C, langsung shrink volume. Kita tunggu. Setelah itu kita ubah ukurannya, jangan lebih dari ini ya, saya tambahkan dengan 19.
800 seperti ini, kita shrink. Jadi mungkin ini sekiranya kita bagi, setelah itu klik kanan, new simple volume, kita next, kita next, kita kita next. Dan ini jangan lupa file sistemnya NTFS. Nah, kita karena sudah dari awal kita next langsung kita finish dan kita tunggu. Nah, seperti ini caranya mengubah format HDD menggunakan NTFS. Dan setelah langkah percobaan yang pertama sudah selesai, langsung kita ke langkah kedua, yaitu buat tiga user di server untuk tiga departemen, yaitu admin, finance, dan manager tersebut dengan grup users. Dan langsung saja kita pada sini, masuk ke control panel, administrasi, di administrasi tools, nah di sini, lalu kita klik computer management. Nah, setelah itu kita masuk ke local user and groups, dan kita buat tiga user tersebut. Yang pertama adalah ADM, passwordnya samakan aja ADM, dan ini untuk passwordnya password never expired, kita create. Dan yang kedua Vin, dan passwordnya sama Vin, config-nya Vin agar lebih mudah. Setelah itu sama password never expired, kita create. Dan terakhir yaitu MNG manager, passwordnya sama dan confirm passwordnya sama, aksesnya password never expired, kita create. Nah, setelah kita buat tiga user yaitu admin, finance, dan manager, dan berikut langkah selanjutnya yaitu dan buat user masing-masing PC di departemen yang bersesuaian. Oke, selanjutnya langsung kita masuk ke PC administrasi. Kita masuk ke control panel, administrasi tools, terus computer management, dan kita local user ini kita buatkan user pada masing-masing departemen, dan ini adalah PC administrasi, kita samakan saja yaitu ADM, dan ADM passwordnya sama ADM, dan untuk passwordnya sama never expired. Dan ini kita buat satu user pada masing-masing PC departemen, PC kliennya. Setelah dibuat, kita masuk ke finance. Ya, sama, cara langkahnya sama, control panel, administrative tool, computer management, local user and groups, dan di user. Nah, kita tambahkan di new user, yaitu Vin, passwordnya Vin, confirmnya Vin, dan passwordnya sama seperti yang tadi, password never expired. Dan ini sudah kita tambahkan, dan kita tambahkan pada PC
departemen terakhir yaitu manager. Sama caranya, langkahnya administrative tool, computer management, local user and groups. Nah, di sini kita tambahkan mng, mng, mng. Kita samakan saja dengan username agar tidak bingung. Dan untuk passwordnya, password never expires. Nah, setelah itu kita sudah membuat user pada masing-masing departemen. Nah, langkah selanjutnya kita buat folder server dengan struktur seperti gambar berikut. Berarti kita buka di data bersama. Di PC server. Kita cek pada, kita buat sebentar, saya buat di drive new folder data bersama. Oke. Dan di dalam folder data bersama kita buat juga 3 folder: administrasi. Setelah itu kita tambahkan finance. Dan yang ketiga yaitu manager. Nah, jadi pada folder data bersama terdapat 3 folder seperti ini di PC server. Setelah kita buat, yaitu kita setting security folder dengan rule seperti berikut. Ya, ini keterangannya adalah data bersama, manager, finance, dan administrasi. Maaf. Dan ini mungkin ada beberapa akses yang mungkin hampir semuanya bisa, dan mungkin ada beberapa yang tidak bisa full akses, hanya bisa mungkin dibaca atau diedit atau yang lain-lain. Dan langsung saja kita ke langkah percobaannya di PC server. Kita mulai dari data bersama di sini, properties, dan ini security untuk foldernya. Dan kita mulai dari sini, security. Sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya, kita edit dulu, kita tambahkan mungkin. Kita masukkan advance. Kita change permission. Kita centangnya include kita hilangkan. Kita remove. Oke. Nah, sudah hilang. Dan ini tidak ada aksesnya, tidak ada, masih belum ada yang miliki. Dan lalu kita edit, kita add, yang wajib tambahkan adalah administrator. Kita full akses di sini. Kita tambahkan authenticated users. Setelah itu klik OK. Dan di sini authenticated user hanya bisa read list dan read saja. Hanya 3 ini. Setelah itu kita sudah klik OK.
Setelah sudah dibuat dan eh, mengikuti pada tabel ini, dan langkah selanjutnya yaitu menambahkan sebuah akses untuk folder-folder yaitu tiga ini, administrasi, finance, dan manager. Kita klik properties di sini, diklik security, dan kita tambahkan akses yaitu user ADM. Nah, di sini maaf, kita tambahkan yaitu ADM. Oke. Dan di sini full ADM-nya full control kan, dan karena di keterangannya administrasinya full akses semua, ya, kita ikuti apa yang ada di modul. Dan setelah itu kita kita tambahkan manager MNG. Oh, MNG di sini boleh full access. Setelah itu setelah selesai setelah itu kita cek pada finance, properties, security, kita edit, kita tambahkan fin, yang mana fin ini bisa full access, dan tambahkan MNG manager, dan manajernya bisa full access. Setelah itu pada folder manager di sini hanya yang full access hanyalah folder manager sendiri. Security kita edit, kita tambahkan MNG. Oke, ya, full control atau full access untuk manager sendiri. Nah, setelah kita setting beberapa folder sesuai dengan tab di sini, dan setelah itu langkah keenam, setting sharing folder dengan rule seperti berikut. Jadi yang perlu di-sharing hanyalah data bersama, dan untuk folder-folder yang di dalamnya tidak perlu. Dan di data bersama kita sharing full. Dan langsung saja kita masuk data bersama. Kita klik properties, sharing, advanced sharing, share this folder, permissionnya jangan lupa. Kita tambahkan authenticated user, yang authenticatednya
Dan untuk everyone ini tidak perlu, jadi kita hapus saja. Dan di sini hanya authenticated user, yang mana hanya full control saja. Kita oke, kita oke, close. Dan setelah itu, nah ini sudah kita atur file security, file sharingnya, aksesnya juga. Dan setelah langkah selanjutnya, kita coba uji coba pada masing-masing departemen. Kita cek pada administrasi. Nah, ini sebelumnya saya log off secara otomatis karena tidak dipakai selama beberapa menit. Seperti ini, langsung saja kita masukkan ke ADM. Kita masukkan passwordnya sama ADM. Kita akses server, run 192.168.1.1. Dan agar data bersama ini bisa menjadi sebuah disk, kita mapping, yaitu map network device finish. Nah, seperti ini ada 3 folder. Dan kita cek pada Explorer, start my computer. Nah, di sini sudah ada di My Explorer, File Explorer. Dan langsung saja kita coba administrasi. Nah, kita create file di reach. Kita tambahkan file ADM. Setelah itu kita tambahkan ini adalah file ADM. Nah, sudah di save, sudah berhasil ditambahkan dan di add. Kita tambahkan lagi yaitu sebuah teks. Dan di sini untuk di create, di edit, dihapus bisa. Nah, bisa di sini untuk dirinya sendiri. Setelah itu di finance. Dan untuk administrasi apakah bisa nge-create di finance? Kita cek di sini tidak bisa karena tidak punya akses, hanya di read only. Dan setelah itu manager kita create, tidak bisa, tidak karena tidak ada akses. Setelah itu kita ke PC finance. Nah, sama fin. Setelah itu setelah setelah masuk jangan lupa kita di run 192.1.1.1. Nah, di sini jangan lupa di mapping sama seperti yang tadi, gunanya agar bisa menjadi sebuah hard disk di file explorer. My computer. Nah, di sini. Dan setelah itu kita cek pada finance. Kita tambahkan di sini yaitu rich dokumen file fin. Ini adalah file fin. Nah, sudah bisa. Dan finance kita menambahkan pada ADM, apakah bisa? Tidak bisa. Dan apakah bisa untuk mengecek atau melihat? Bisa. Dan apakah diedit? Apakah bisa? Harus disimpan. Oh, tidak bisa karena di sini aksinya hanya read.
No. Dan untuk di file manager apakah bisa kita tambahkan, kita create. Oh, tidak bisa karena tidak ada akses. Setelah itu kita langsung ke PC manager, klik manager. Dan untuk caranya sama, kita run, terus kita tulis 192.168.1.1. Setelah itu jangan lupa di mapping. Nah, sudah. Setelah itu klik komputer, folders. Nah, seperti ini. Sudah ada hard disknya ini. Kita di manager. Kita buat create file mng. Dan setelah itu kita tambahkan ini file mng. Kita save, berhasil. Dan apakah manager bisa ke Creative Finance? Kita cek. File manager. Nah, bisa karena aksesnya sudah full. Dan kita edit ini file mng. Kita simpan, bisa. Dan di sini apakah bisa, kalau bisa ditambahkan, bisa diedit. Contohnya edit dari manager, bisa di save. Di administrasi selanjutnya yaitu kita create kita file manager. Kita kembali ke user, PC, administrasi. Di sini tidak bisa di create tetapi bisa dilihat. Ini file manager. Dan kesimpulannya yaitu pada selanjutnya buat skenario pengujian beri tanda cek jika berhasil. Nah, ini sudah saya cek. Hasilnya seperti ini. Bila admin menambahkan di folder manager dan finance tidak bisa, tetapi untuk dirinya sendiri bisa. Edit juga tidak bisa, delete juga bisa, tapi untuk hanya bisa dibaca. Dan untuk finance untuk dirinya sendiri saja bisa diedit hanya dan dihapus. Dan untuk dibacanya bisa pada semua folder. Dan untuk manager ini karena full access jadi bisa semuanya. Sekian pembahasan dan simulasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.